Tokoh senior politik Indonesia kembali muncul di depan panggung. Baru-baru ini, Amin Rais yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat menyerukan People Power adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya. Amin Rais menyerukan People Power untuk menggulingkan rezim Jokowi. Narasi ini digaungkan sebagai bentuk kritik kepada dua periode pemerintahan Jokowi. Jokowi dianggap Amin Rais sudah melenceng dari harapan rakyat dan banyak kebijakannya yang berpihak pada oligarki. Menurutnya, jika MPR tidak bisa memakzulkan Jokowi, maka People Power menjadi satu-satunya instrumen untuk mewujudkan hal tersebut. Memang, narasi yang digaungkan oleh tokoh oposisi semakin kencang dalam mengkritik Jokowi dan tentu narasi ini ditujukan untuk menarik atensi publik. Hal ini juga berlaku pada Amin Rais, di mana sebagai pendiri Partai Umat, tentu Amin juga memiliki keinginan untuk menempatkan partainya dalam kekuasaan pada pemilu mendatang. Namun terlepas dari posisinya di Partai Umat, nyatanya kiprah politik Amin saat ini lebih didominasi oleh kondisi psikologisnya dalam menyikapi politik saat ini. Banyak pihak menyebut Amin kecewa dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Retorika People Power memang mampu memobilisasi massa pendukung Prabowo untuk berdemonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi. Bertolak dari itu, ada potensi bahwa penggunaan People Power ingin mengulang cerita sebelumnya. Namun demikian, efek dari narasi People Power sebelumnya tampak sulit terulang. Tensi politik menjelang Pilpres 2024 terlihat jauh lebih tenang dari Pilpres 2019. Tak pula terlihat pembelahan ekstrim yang memungkinkan narasi People Power berhasil menggerakkan massa. Posisi Amin dan Partai Umat juga terbilang tidak memiliki pengaruh politik yang besar. Beda halnya ketika Amin masih di PAN seperti Pilpres 2019. Jadi mungkin dapat disimpulkan dengan menimbang berbagai variabel dan kalkulasi politik. Narasi People Power tampaknya sekedar retorika semata, hanya sebagai upaya memancing keributan dari kelompok oposisi. Selain itu, banyak masyarakat, publik yang tidak sejalan dengan narasi People Power yang disuarakan oleh Amin Rais. Masyarakat cenderung muak dengan Amin Rais dan menghujat perilakunya yang sudah kelewat batas, yang hanya mencari simpati untuk mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat. Lagian mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja dan kepemimpinan Presiden Jokowi. 84% warga puas dengan 2 tahun kepemimpinan Jokowi. Jadi wajar jika yang diungkapkan oleh Amin Rais banyak dihujat dan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, karena memang tidak sejalan dengan fakta yang ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang terjadi pada Amin Rais merupakan senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Hujatan, tuduhan, fitnah yang disuarakan Amin Rais kepada Jokowi akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Bahkan Amin Rais sampai curhat karena banyak dihujat karena menyuarakan People Power. Kekuatan people di belakang Amin Rais mau diadu dengan 82% rakyat yang puas dengan Jokowi plus relawan yang bejibun. Memang sangat benar yang dikatakan seorang pengamat, kalau mereka semua kencing, Amin Rais bisa tenggelam sekalian sama partainya. Ketimbang merepet tidak jelas dan meminta presiden mundur, jauh lebih berguna kalau mulut Amin Rais dipakai untuk hal lain yang berguna. Sebelum berpikir mau People Power, pikirkan dulu apakah sudah punya massa yang besar. Akhirnya, saya hanya bisa mendoakan Mbak Amin. Semoga lekas sembuh dan tidak memprovokasi masyarakat lagi ya. Ingat usiamu Mbah gak muda lagi. Carilah jalan terang, bukan memprovokasi, karena provokasimu sudah tidak laku.